Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang untuk yang kami hormati Ibu Siti Sarifah SPT MSI selaku pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Dan juga yang kami hormati Dr. Andes Basirun MPD selaku pembina UKM Mahasiswa Islam Multimedia. Yang kami hormati juga Syekhan Maulana selaku Ketua Mahasiswa Islam Multimedia Yogyakarta. Dan yang kami hormati Muhammad Yunus Hanafi selaku Ketua Pelaksana Pernak-Pernik Ramadan #8. Dan yang kami banggakan hadirin dan tamu undangan yang telah hadir di Masjid Al-Mutakin Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Mutakin Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta dalam rangkaian Pernak-Pernik Ramadan #8. Yang pastinya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Natasha Aulia dan saya Yustika sebagai Master of Ceremony hadir untuk mempersembahkan salah satu rangkaian acara Pernak-Pernik Ramadan #8 yang bertemakan Harmoni Ramadan Bulan 1001 Impian. Yang mana acara ini diselenggarakan oleh UKM Mahasiswa Islam Multimedia dari Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Ya, dan acara PPR ke-8 ini memiliki beberapa rangkaian acara yang sangat menarik, yakni kemarin ada tadarus bersama, hataman, dan yang kali ini ada puncak yang nantinya akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sultan Kumala Pontas Nasution M.Sos yang berjudul Berlomba-lomba Meraih Impian di Bulan Kebaikan. Dan yang pastinya acara ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpanya ada dukungan dari sponsor dan media partner. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsorship kita, ada Kadipaten Pakualaman, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada media partner kita, ada BEM STMM Yogyakarta, Kopma STMM, Korps Mahasiswa Penyiaran, Himasi, Komik, Alinea, Famila Voice, Fotografi MMTC, Digita Marching Band, PB STMM, MMTC TV, Himpunan Mahasiswa Prodi Informatika UPN Yogyakarta, Info Kota Jogja, Info Event Jogja, Jogja Punya Acara, Radio Universitas Tarumanagara, Info Majelis Yogyakarta. Iya, dan sebelum itu alangkah baiknya mari kita buka bersama acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, selanjutnya mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Iftikar Arif Maulana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pahala kepada yang membacanya dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Acara PPR #8, Muhammad Yunus Hanafi. Kepada Kak Yunus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita banyak nikmat yang karenanya kita bisa merasakan nikmat dan kesehatan hingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita bisa merasakan Islam yang indah, yang dengan semua perjuangan beliau kita bisa merasakan Islam yang indah hingga saat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. Dan yang kami hormati di sini ada Ibu Siti Sarifah selaku Puket 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian ada Bapak Basirun yang kami hormati, Pak Basirun sebagai pembina UKM Mahasiswa Islam Multimedia. Kemudian yang kami hormati pula Syahan Maulana sebagai Ketua UKM Mahasiswa Islam Multimedia. Dan yang saya banggakan seluruh teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan dengan gigih dari awal hingga hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga kegiatan Pernak-Pernik Ramadan ini bisa menjadi sebuah pengingat dan sebuah pemberi semangat untuk kita semua
untuk menjalani hari-hari kita di Ramadan ini dengan bermakna dan lebih bermanfaat lagi. Kemudian dan tentunya Ramadan kita masih ada beberapa hari lagi, setengah bulan lagi, agar kita semoga dengan mendengarkan tausiah dari Ustadz nanti kita bisa menjalani Ramadan dengan penuh semangat dan penuh semangat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muhammad Yunus selaku Ketua Pelaksana Pernak-Pernik Ramadan ke-8 yang telah memberikan sambutan. Kemudian kami juga mengundang Bapak Dr. Andes Basirun MPD selaku Pembina UKM Mahasiswa Islam Multimedia untuk memberikan sambutan yang terakhir. Kepada Bapak Basirun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, belum buka ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Bu Ketiga Bu Siti Sarifah, yang saya hormati Ketua MIM Saudara Sehan Maulana, dan teman-teman panitia PPR yang saya banggakan, dan mahasiswa-mahasiswi multimedia yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muttaqin dalam rangka PPR Ramadan #ke-8. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang kita kerjakan. Amin. Tidak lupa salam dan selawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kita nanti syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore ini pelaksanaan PPR bisa terlaksana berkat dukungan teman-teman dari MIM dan Bu Ketiga Bu Siti Sarifah yang telah membantu mendorong terselenggaranya PPR #ke-8 pada sore hari ini. Kami berharap PPR ini bisa berlangsung dari tahun ke tahun, karena ini adalah salah satu momentum ya kebangkitan mahasiswa MIM untuk selalu menyelenggarakan PPR, karena tanpa PPR kegiatan MIM tidak terlihat atau terekspos ya. Dengan adanya ini mudah-mudahan mahasiswa muslim multimedia akan selalu mempertahankan keimanan dan keislaman untuk kelanjutan agama Islam yang kita anut. Selanjutnya kepada panitia saya ucapkan terima kasih yang telah
berusaha untuk melaksanakan PPR hari ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basirun selaku pembina mahasiswa Islam Multimedia yang telah memberikan sambutan. Tapi sebelumnya ya Tasya ya, kita kayaknya mau ngetes ombak dulu sih dari teman-teman semua tadi ini. kayak diam-diam gitu kan, biar bisa lebih semangat untuk mendengarkan tausiah. Nah, Iya. buat tagline dulu gitu ya. Boleh. Kita harus cek ombak dulu. Tadi kita kan udah ngomong ya tagline-nya, cuman belum ada gerakannya. Nah, Sekarang iya. kita ada gerakan. Ada koreonya nih. Jadi kalau aku ngomong PPR 8 Harmoni Ramadan, jawabannya bulan 1001 impian gitu ya. Lagi kali. Coba ya, kita coba bersama-sama. Kalau aku ngomong PPR 8 Harmoni Ramadan, jawabannya bulan 1001 impian gitu ya. Oke, siap? 1, 2, 3. PPR 8 Harmoni Ramadan, bulan 1001 impian. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah gitu kan kelihatan jadi gitu kan lebih semangatnya. semangat. Iya, powernya itu. Kita juga jadi lebih santai juga sekarang Yes. kan, nggak tegang-tegang gitu. Buat apa tegang-tegang gitu, nanti nggak masuk materi dari Pak Nah, Ustadznya gitu iya. kan. Cuman sebelum kita masuk ke sesi yang sangat-sangat kita tunggu ya Intinya pada hari inti ini, gitu ya. iya, kita akan membacakan perkenalan dari Ustadz Sultan ini. Nah, Ustadz Sultan Kumala Pontas Nasution ini atau akrabnya sering dipanggil Ustadz Sultan, itu memiliki kompetensi dalam pengembangan leadership, pengajaran Al-Quran, serta trainer dan penyuluh agama. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1994 di Janji Matogu. Dan beliau ini juga menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian mendapatkan gelar S2 di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian dalam penelitiannya beliau fokus pada topik agama dan pembangunan masyarakat. Nah, itu tadi adalah profil singkat ya dari Ustadz Sultan, yaitu pemateri kita hari ini. Tanpa basa-basi, sekarang mari kita mulai sesi pertama dengan penyampaian materi dari Ustadz Sultan. Kepada Ustadz Sultan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan puasa ya. Jadinya lemes banget jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat semua? Puasanya lancar? Tilawahnya lancar? Kok do senyum kabeh? Lancar, alhamdulillah. Tentu sebelum kita mulai, yang saya muliakan guru-guru kita, asatidzah kita, wabil khusus guru kita yang hadir di majelis ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Basirun, Master Pendidikan. Kita doakan beliau senantiasa dimudahkan urusannya, insya Allah diistiqomahkan dalam kebaikan dan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa MIM. Benar ya?
Yang saya lihat hari ini wajahnya bercahaya, Masya Allah. Cahaya matahari atau cahaya lampu? Oh, lampu ya. Saya doakan juga insya Allah yang lagi nyusun skripsi cepat selesai skripsinya. Yang udah mau menikah insya Allah dapat jodoh terbaik. Dan insya Allah yang mau lanjut studi, udah ada niat keluar negeri, insya Allah dapat beasiswa full. Tidak hanya sampai S2, S3 dan dari sini lahir nanti insya Allah Kominfo Republik Indonesia. Enggak ada yang mau? Amin yang kencang gitu loh. Astagfirullah. Tahu enggak itu salah satunya itu dahsyat itu. As-shaim hatta yuftiri itu doanya makbul itu loh. Jadi hari ini yang puasa sambil nunggu buka kan gitu ya. Takjil kita apa hari ini? Enggak tahu ya. Berarti niatnya memang pengen ngaji semua kan gitu. Saya cuma nanya itu tadi. Biasanya ada yang tahu. Oh, ayam goreng Ustaz. Wah, ternyata enggak tahu. Ternyata memang niatnya pengen ngaji. Masya Allah, luar biasa. Maka pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah beri nikmat yang luar biasa. Anak-anak muda yang sangat luar biasa. Insya Allah tentunya istiqomah di jalan kebaikan dan insya Allah melahirkan besok generasi terbaik. Hari ini kita berjumpa dengan Ramadan, kita bersyukur sama Allah dan semoga Ramadan bisa mendidik kita menjadi lebih baik lagi di bulan-bulan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai saya mau semua tangannya diangkat ke atas. Ini biar menunjukkan kita semangat. Ayo, saya yakin semua sudah mandi ya. Sudah ya. Insya Allah kalau ragu-ragu bisa dipastikan dia belum mandi ya. Oke, baik. Gerakkan tangannya ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, pegang dagunya. Ya, dagunya. Hei, dagunya. Ya sudah ya, berarti sudah fokus ya. Masya Allah luar biasa. Tadi ada dagunya yang pindah ke sini ya. Jadi dia pegang sini maksudnya ya. Ya baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentu kita bersyukur, saya lihat semangat teman-teman nambah dibanding kajian yang sebelumnya. Saya lihat kamera ada di mana-mana. Ini seolah-olah saya lagi berada di studio. Kok sulit banget ngomongnya. Studio TV. Dulu saya juga kuliah di komunikasi, penyiaran Islam. Tapi saya enggak bisa megang begini gitu ya. Makanya saya dulu ngambilnya itu ya bagian komunikasinya, belajar di trik-trik komunikasi, MC dan lain-lain sebagainya. Dan S2 saya juga ambil jurusan yang sama, komunikasi penyiaran Islam. Kalau singkatnya itu dakwah. Ya, dakwah. Dan hari ini diminta tema pakai bahasa Inggris. Tapi enggak lebih kurang seperti ini ya. Temanya mana tuh? Pernak-pernik Ramadan, bukan ya? Ya, insya Allah temanya hari ini siapa yang tahu dapat door prize khusus dari saya nanti. Tapi yang bahasa Inggris. Tuh, masa yang ngundang nggak tahu temanya? Bukan ini bahasa Inggris, saya lihat di term of di tornya itu. Saya juga lupa, makanya saya nanya ini. Jadi yang tahu saya kasih door prize. Baik, karena enggak ada ya sudah, door prize-nya hilang. Tapi intinya kita akan mengejar kebaikan Ramadan. Ada 4 poin yang ingin disampaikan pada tor tersebut ya. Yang pertama, memperbaiki Ramadan. Ini saya lihat udah seperti nulis skripsi. Bagaimana caranya memperbaiki Ramadan? Jadi ada 4 pembahasan. Ini semester berapa semua ini teman-teman? 6. Oh iya, memang udah bau-baunya demikian ya. Apapun yang ditulis mesti pertanyaan bagaimana ya. Oke, baik. Pertama teman-teman, kalau pertanyaan itu kemudian kita tanyakan sekarang, sebenarnya pertanyaannya agak terlambat. Kenapa? Ramadan itu bukan saatnya kita bertanya bagaimana kemudian kiat-kiat sukses di bulan Ramadan. Ramadan itu saatnya kita panen. Bukan kemudian mempersiapkan, enggak. Saatnya panen kebaikan-kebaikan Ramadan.
Coba kita perhatikan. Ramadan itu dikatakan bulan yang penuh berkah, betul? Kenapa dikatakan berkah? Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Coba kita lihat Ramadan itu semua isinya baik, teman-teman. Coba sahur, baik enggak? Walaupun banyak yang enggak sahur tadi ya. Kebablasan karena malamnya biasa Mobile Legend. Oh enggak ada. Free Fire ada? Kebangetan kalau masih Free Fire nih. Enggak ada ya. Tapi insya Allah karena malamnya sibuk baca Al-Quran. Betul? Masya Allah, ternyata religius sekali ya Allah ya Rabbi. Tidak salah ternyata saya. Kemudian puasa itu baik. Kemudian dilanjut kita qiyamul Ramadan. Lanjut lagi tilawah Al-Quran. Bayangkan semua isinya kebaikan. Maka bagaimana kemudian kita agar bisa mendapat kebaikan ini? Bayangkan, Nabi katakan begini teman-teman, celaka kata Nabi. Bayangkan sampai Nabi berkata celaka. Berarti ini tidak perkara main-main ini. Celaka seseorang yang berjumpa dengan Ramadan tapi Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Celaka seseorang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak nambah kemudian kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Maka kalau kata anak zaman now, yang bener aja. Tuh kan, pada hafal. Rugi, kan gitu. Kenapa? Hari ini Allah sediakan hidangan yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa, tapi tidak satu pun kebaikan itu yang bisa kita gapai. Ini gimana ceritanya di hadapan kita itu banyak sekali kebaikan, tapi nggak satu pun yang bisa kita ambil. Maka kalimat itu pantas banget kemudian terwakili dengan hari ini kita menjadi orang yang amat rugi kalau kemudian kita berjumpa dengan Ramadan tapi biasa-biasa aja. Maka kemudian apa? Kemudian yang perlu kita siapkan? Pertama, memang teman-teman, kebaikan itu, ibadah itu perlu dipaksa. Betul enggak? Salat dipaksa. Puasa dipaksa. Yang laki-laki ada yang enggak puasa? Puasa semua. Kan enggak ada yang mens kan hari ini kan? Enggak ada. Artinya puasa semua ya. Baik. Nah, coba kita perhatikan kenapa kemudian kita perlu memaksa diri kita. Karena beberapa paksaan itu berubah menjadi kebiasaan. Jadi hari ini yang kemarin Ramadan pertama ngerasa puasanya itu berat banget. Kok ngelae? Apa bahasa Jawanya? Wah tenanan ngelae ngoten. Maksudnya ngelaknya itu kerasa banget, laparnya luar biasa. Karena kita yakin dan kita bisa mungkin tidak pernah melatih dirinya puasa di bulan-bulan sebelumnya. Kenapa kemudian masjid kita ini Ramadan pertama penuh enggak tarawihnya? Mana ini ketua KMNU ini mana? Hadir. Penuh enggak Pak Imam? Masjid kita kemarin ini Ramadan pertama. Masya Allah. Ramadan ke-15 mengalami kemajuan. Softnya maksud Ustaz. Artinya apa? Artinya kita tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Maka tidak jarang kita temukan begitu Ramadan pertama penuh Masya Allah karena semua jenis keimanan itu terpanggil teman-teman. Dari yang lemah terpanggil, yang sedang terpanggil, apalagi yang kuat. Maka ketika saya bertanya ke beberapa jamaah, suka imamnya yang cepat atau yang lambat? Ayo jawab. Cepat. Oh, berarti sama ya. Berarti begitu imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Al-Baqarah mana iki? Mesti suwi tenan iki. Padahal imamnya cuma sampai Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Oh ternyata imamnya pena.
Bahkan ada yang rela nyari masjid yang jauh. Sing penting cepot dibal. Maka teman-teman, artinya kenapa kita kurang mempersiapkan diri kita. Memang tantangannya lebih banyak. Sebenarnya puasa saat-saat ini itu Masya Allah, tantangannya memang besar, luar biasa. Tapi sebenarnya nggak begitu kerasa dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Kita punya nih handphone. Yang putri, siapa yang satu hari Ramadan bisa menghabiskan 15 episode film drama? Ada? Enggak ada. 15 episode enggak Ustaz, kalau 30 iya. Artinya apa teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya memang kalau kita tidak mempersiapkan, kita enggak bisa berhasil. Maka istilahnya may yazra yahsud. Siapa yang nanam maka akan panen. Bagaimana mungkin kita panen sementara kita enggak pernah nanam? Betul enggak? Maka kita enggak bisa kemudian manen di bulan Ramadan, di bulan sebelumnya kita enggak pernah menanam, membiasakan diri di kebaikan-kebaikan sebelumnya. Coba kita tanya kemudian, hari ini yang sudah sampai 18 juz baca Al-Qur'annya. Masya Allah, tawaduk semua mahasiswa STMM ini ya. Enggak mau terlihat Ustaz, yang namanya amalan enggak perlu diumbar gitu ya. Oke, yang one day one juz. Ini kok jamaahnya enggak tidur ya ini ya. Satu hari satu juz ada. Memang enggak mau sombong ternyata, benar saya. One day one juz apel ada. Juz mangga, juz alpukat ada. Wah kalau ini jangan ditanya Ustaz, 3 juz saya sanggup kalau masalah juz yang ini kan gitu. Coba kemudian teman-teman kita perhatikan, karena tadi kenapa Ramadan juga kalau tidak kita persiapkan maka kita akan abai terhadap Al-Quran. Padahal bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Oke, siapa yang hafal ayatnya Al-Baqarah 185 tenan iki Ustadz ke door prize engkau nang buri panggung. Karena di sini tidak boleh sembarangan. Tadi saya mau masuk aja, tunggu Ustadz, ada aba-abanya kan gitu. Jadi tidak harus ikutin ini instruksi. Yo, bunyi ayatnya awalnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Oh iya, silakan. Tolong mic-nya. Benar ya? Tuh. Iya, silakan. Masya Allah, ini luar biasa nih. Nah. Iya, penjelasan Ramadan, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Izin Ustadz, boleh murojaah sebentar enggak? Murojaah enggak? Langsung kalau murojaah habis waktu saya tinggal 14 menit. Tapi dibarengin ya sama Ustadz ya? Ya. Boleh, yuk bareng Ustadz. Ya, ayo Ustadz bantu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ma syahida minkum syahra falyasum. Cukup, udah sampai situ aja. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa nih. Insya Allah besok melahirkan generasi terbaik, ibu yang luar biasa. Amin. Ya nanti ya, namanya Mbak siapa? Nisa, ya. Risa, ya Mbak. Ya itulah pokoknya ya. Baik. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian selanjutnya apa yang perlu kita dekatkan kembali ke dalam diri kita? Perhatikan coba. Kenapa sih kita ini masih enggan mempelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an apalagi di bulan Ramadan ini? Ada yang pernah nulis buku? Buku diari? Nulis status?
Tiap hari Ustadz, tiap galau mah saya nulis status, kok jangan ditanya. Perhatikan teman-teman, penulis buku, profesor, nulis di awal bukunya, mohon maaf bila mana terjadi kesalahan dalam penulisan buku ini. Betul enggak? Penulisan nama tempat. Tapi Al-Quran berani berkata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masih merasa ragu? Fa'tu bi suratim mim mithlih. Coba buat surah yang semisal dengan Al-Quran. Masih kita udah ditantang nih sama Allah. Kemudian ada lagi, wada'u syuhada'akum. Panggil kerabat kalian untuk bisa menyamai Al-Quran. Mau dari kalangan manusia, mau dari kalangan jin sekalipun. Silahkan. Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Pertanyaannya, apa yang masih buat kita ragu belajar Al-Quran? Apalagi di bulan Ramadan. Masih ragu? Perhatikan kata baginda Nabi. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia dapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Bayangin baca alif lam mim dapat berapa kebaikan? Nah ini kalau lapar emang gini, sulit untuk berpikir. Berapa? Satu huruf tadi berapa? 10. Alif lam mim itu enggak dihitung kemudian 1, tapi alif lam mim itu dihitung 3. Alif 1, lam 1, mim 1. Berarti dapat berapa kebaikan? 30. Oke, selepas pengajian ini nanti Ustaz tantang. Kalian ambil handphone, pasang stopwatch. Kira-kira baca Al-Fatihah berapa lama? Pernah baca Al-Fatihah ya? Berapa lama kira-kira? Tidak sampai 30 detik baca Al-Fatihah. Apalagi ada versi yang cepat kita lihat di Instagram itu kan. Cuma terdengar walau dolin. Tuh kan, pada tahu semua ternyata. Baik, perhatikan, tidak sampai 30 detik. Tapi kalau kita menghitung kebaikannya, kira-kira lebih lama menghitung kebaikannya atau baca Al-Fatihahnya? Menghitung kebaikannya berarti alif 10, lam 10, ha 10, mim 10, da 10, alhamdulillah 50. Lillahi rabbil alamin. Tuh hitung lagi tuh. Itu kalau kita benar ngitungnya. Kalau salah kan ngulangin lagi. Artinya apa? Lebih lama menghitung kebaikannya. Pertanyaannya, apa yang masih buat ragu kita mau belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran? Padahal kata Nabi, as-siyam, kemudian wal Quran yashfa'ani jami'an. Puasa itu sama Al-Quran, ini di bulan Ramadan nih, keduanya itu berikan syafaat kata Nabi. Besok puasa kita ngomong gini, ya Allah, orang ini menahan syahwatnya, menahan makannya, menahan minumnya, izinkan saya berikan syafaat untuknya. Kemudian Al-Quran ngomong gini, ya Allah, orang ini menahan kantuknya demi membaca Al-Quran, izinkan aku berikan syafaat untuknya. Kemudian keduanya diizinkan memberikan syafaat. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kalau Ramadan kita biasa-biasa aja, maksudnya tidak sama dengan yang sebelumnya, maka bagaimana kita mau dapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Betul? Kalau Ramadan ini ternyata lisan kita sama, kita lebih banyak ngomongin orang, kan gitu ya. Ngomongin nikmat orang, temennya handphone baru, tangannya yang gemeter. Temennya motor baru, handphone baru, bahkan ada yang mobil baru, dia yang sakit hati. Maka Ramadan ini semuanya dijaga. Semuanya dijaga dari lisan, perbuatan, tingkah laku, semua kita jaga. Agar tadi ujungnya dari ayat Al-Baqarah tadi 185 ya, sekarang 183, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran tadi
itu upaya-upaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa tadi. Puasa kita agar kita bertakwa. Baca Al-Quran agar kita bertakwa. Kemudian apa? Qiyamul Ramadan agar kita bertakwa. Masya Allah, ujungnya itu takwa. Ternyata dalam redaksi hadis Nabi dikatakan orang yang paling banyak masuk dalam surga adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang punya akhlak mulia. Dan ternyata yang paling banyak masuk dalam neraka adalah orang yang tidak bisa jaga lisannya dan tidak bisa jaga kemaluannya. Atau dalam redaksi Nabi katakan begini, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara kumisnya dan jenggotnya. Berarti apa tuh? Apa yang ada di antara kumis dan jenggot kita? Mulut. Tenang aja, kalau salah tidak dikurangin nilainya, aman ya. Ini bukan ujian ya. Nah, mulut. Dan bisa menjamin apa yang ada di antara kedua kakinya. Ini maksudnya kemaluannya. Maka aku jamin untuknya surga. Bayangin. Coba kemudian Ramadan kita perhatikan. Tadi ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Tapi Ramadan itu kan al-imsak, menahan, tidak hanya nahan lapar dan haus. Betul tidak teman-teman? Tapi nahan apa? Nafsu kita ini. Dan yang paling banyak kita tahan itu sebenarnya apa? Perkara lisan kita, coba. Jadi perkara lisan ini dampaknya itu luar biasa. Coba contoh. Sebenarnya di pagi hari lisan kita ini ya, lisan kita ini semua menyalahkan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita, maaf, kembali. Anggota tubuh kita ini menyalahkan lisan. Anggota tubuh kita ini ngomong sama lisan, fa in istaqamta istaqamna. Lisan, kalau kamu lurus, kami juga lurus. Tapi kalau kamu bengkok, kami juga bengkok. Coba teman-teman, kita ambil satu contoh. Kalau kita mengambil handphone orang, yang mengambil kemudian tangan kita menyembunyikan, kan? Begini. Kemudian ada yang bertanya, Mas, jenengan delok handphone kula mboten? Lisan kita jawab apa? Mesti kalau kita nyolong kan mesti lisan kita jawab apa? Mboten. Apa kemudian yang dilakukan tangan kita? Lebih menyembunyikan apa tadi yang dikatakan oleh lisan. Kemudian kaki kita kemana? Kemudian kita buru-buru meninggalkan orang tersebut agar kita tidak ketahuan. Itulah lisan. Maka kemudian Ramadan ini kalau kita berhasil, maka kita bisa jaga lisan kita. Tahu enggak teman-teman yang putri, kenapa kemudian yang paling banyak masuk dalam neraka itu dikatakan perempuan? Kenapa? Karena cenderung yang tidak bisa jaga lisan itu siapa? Siapa? Sampai laki-laki jawab loh, perempuan. Kayaknya seneng banget yang jawab itu ya. Artinya apa teman-teman? Nah iya, kadang itu kita lihat ibu-ibu beli kangkung kan gitu, cuma beli kangkung 30 menit, ini kangkung apa kan gitu. Beli tahu 1 jam, dengan clue biasanya dicolek, Bu ngerti orang? Apa? Tapi rasa cerita-cerita ya, diceritakan mboten? Ceritakan biasanya. Maka teman-teman, inilah kemudian Ramadan itu luar biasanya. Maka ulama terdahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka doanya itu, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya doanya, ya Allah terima segala amalan kami di bulan Ramadan. Waduh Ustadz, tentu sekarang Ustadz tantangannya besar Ustadz kalau mau terus beramal soleh. Kadang ini anak muda Ustadz, kalau saya sholat zuhur ke masjid aja ndak dipanggil langsung, Assalamualaikum Gus, Assalamualaikum Kiai. Ngomongnya memang seolah-olah menghormati, tapi kesannya ngejek. Ngerti enggak maksudnya? Waduh Ustadz, sekarang Ustadz baru mau mulai aja udah azan gitu, saya lagi mabar Ustadz, udah mau lock out, teman bilang alah bentar lagi masih qomat. Nunggu qomat berapa menit nih? Biasanya kita 10 menit ya. Nunggu qomat 10 menit masih bisa 2 kali war. Tantangannya memang enggak berat, tapi teman-teman yang dimulai
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa kemudian di antara kita ya, anak muda ya, yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya cinta dengan masjid, maka ini sebagaimana yang dikatakan Nabi, kemudian dia nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah momentum untuk kita memperbaiki itu semua. Maka bertemanlah dengan orang yang mengingatkan kebaikan. Coba lihat teman kita, ngingetin kebaikan atau ngajak keburukan. Kalau lagi ndak sholat gitu tiba-tiba ada, bro, udah sholat belum? Belum, yuk sholat bareng yuk. Ini indah banget nih. Atau teman kita, bro, udah nyolong belum? Belum, rugi men, belum nyolong hari ini. Atau kita yang mana, kan gitu. Maka ini penting kita berteman dengan orang yang satu circle, satu visi dengan kita. Jadi berteman itu, siapa bilang, berteman tidak harus pilih-pilih. Teman itu harus kita pilih men. Kita pilih guys. Karena kan ini syuting ya, bahasanya harus bahasa anak zaman now. Maksudnya gimana? Kalau kita tidak pilih teman kita, maka khawatir kita akan terpengaruh dan kemudian akan ikut teman kita. Maka berteman itu seperti penjual parfum dan seorang pandai besi. Berteman sama penjual parfum, kita tidak beli parfumnya, kita kena aromanya. Betul enggak? Berteman dengan orang soleh, namanya mas siapa mas yang depan, paling depan ini? Alvin, Alwan, Alvan, Mas Alvan misalkan. Wah, koncomu Mas Alvan. Mas Alvan sih paling sering muazin di masjid. Iya. Yang setiap sholat ke masjid. Enggak pernah tinggal sholat rawatibnya itu. Iya. Kira-kira yang berteman dengan Mas Alvan kecipratan enggak kebaikannya Mas Alvan, walaupun dia enggak melakukan seperti apa yang dilakukan Mas Alvan? Kecipratan enggak? Contoh, tuh artinya kecipratannya baiknya. Namanya Pak Mim, ketua Mim siapa Pak? Lupa. Rehan. Oke lah, Pak Joko aja lah saya bilang ya. Pak Joko. Misalkan Pak Joko, ini mohon maaf orangnya ya kurang taat sama Allah. Kurang taat sama Allah, kemudian banyak yang berteman dengan dia. Orang yang berteman dengan dia kena cap jeleknya enggak? Kena cap jeleknya. Artinya apa? Begitulah kita berteman. Maka Ramadan ini cari teman-teman yang suka dengan kebaikan. Cari teman-teman yang mengingatkan dalam kebaikan. Maka insya Allah tadi kalau pertanyaannya kemudian Ustadz sulit Ustadz. Tapi kalau teman-teman kita, lingkungan kita mendukung untuk itu, maka kemudian insya Allah hal itu bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, sehingga kita termasuk tadi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tadi kata Nabi apa? Yang paling banyak masuk dalam surga. Ini enggak kemudian tidak dikotomi gitu ya, enggak. Pokoknya siapa aja yang bertakwa, mau perempuan mau laki-laki, pokoknya ini masuk dalam surganya Allah. Dan orang yang ternyata yang enggak paling banyak masuk dalam neraka, yaitu orang-orang yang enggak bisa jaga lisan dan enggak bisa jaga kemaluannya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu ya. Enggak jadi ya. Baik, saya tambah 5 menit lagi. Ada udahan ini yang mengkode. Baik. 5 menit lagi ditambah. Maka kemudian teman-teman, apa kemudian target-target yang ingin kita capai? Cobalah. Simple aja. Ada enggak di antara kita yang targetnya one day 1000 sedekahnya? Sehari 1000, ada enggak? Wah, terlalu kecil Ustadz 1000, oke deh. Sehari 10.000. Wah, belum Ustadz, oke deh. Sehari ngasih makan orang yang puasa 1 orang. Oke, enggak ada. Ada enggak yang targetnya yang laki-laki, Ustadz saya enggak mau kehilangan satupun momentum taraweh. Senyum KB, senyum Pepsodent KB gitu tuh lagi. Luar biasa. Atau yang perempuan ada enggak targetnya kemudian, Ustadz saya insya Allah 30 juz rampung. Ada ya? Insya Allah, saya doakan lancar.
Ada nggak kemudian yang targetnya teman-teman, Ustadz, saya insya Allah Ustadz selama puasa ndak sekalipun dusta, ndak sekalipun ghibah. Ini kan semua target kebaikan teman-teman. Betul nggak? Contoh, kemudian kalau kita punya target sehari ngasih makan orang puasa. Tahu ndak kemudian apa faedahnya, apa luar biasa pahala orang yang memberi makan orang puasa? Sama pahalanya sama orang yang berpuasa tersebut. Maka yang masalah itu kalau di Jogja itu paling luar biasa teman-teman. Paling enak kalau puasa di Jogja. Kamu kalau berbuka ke masjid mana aja mesti ada bukaan takjil. Betul enggak? Ini momentum bagi mahasiswa paling nikmat. Bayangkan, pengiritan. Bahkan menjelang berbuka pun, menjelang sahur pun sekarang banyak. Bahkan kalau kamu ndak nemu, bayangkan luar biasa. Kamu muter lampu merah. Ini kan Kepingit dekat ya. Kepingit, kira-kira dapat takjil enggak? Dapat. Kamu puterin tuh. Kamu habis dari utara ke selatan. Habis selatan, kali keliling 4 lampu merah ini, berapa dapat takjilnya? 4 takjil. Ini tips saja nih saya kasih tahu sama mahasiswa. Artinya apa? Begitu meleknya teman-teman. Maka coba kita ini pasang target kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan kemudian target kita kadang hanya masalah, mohon maaf, perkara duniawi saja. Boleh, tapi jangan meninggalkan perkara akhirat. Maka kalau kita bisa mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang baik dan Ramadan yang berkesan. Maka apa yang perlu kemudian teman-teman kita perhatikan? Maka perhatikan hari ini, nikmat Allah yang banyak diberikan kepada kita, harusnya kita malu kalau sampai detik ini juga belum ada puasa yang kita lakukan. Harusnya kita malu, memang kelihatan warungnya tutup, tapi termasuk kaki kita yang berada di bawah tersebut. Betul enggak? Harusnya kita malu teman-teman, mohon maaf, karena Ustaz tuh ngelihat anak muda itu kalau hari Ahad tuh kumpul gitu, tapi enggak sedikit di antara mereka yang santai banget, kayak enggak takut gitu loh maksud Ustaz tuh. Maka tumbuhkan rasa takut kalau kita buat dosa, tumbuhkan rasa takut kalau kita ninggalin kewajiban. Puasa itu wajib buatan Ramadan? Wajib. Berarti kalau kita tinggalkan dosa, ya. Insya Allah teman-teman, semoga teman-teman saya doakan semua amalan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Dan insya Allah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam ketaatan, juga dalam kesabaran. Mari kita mohonkan sama Allah agar kita ini termasuk orang-orang yang besok dipanggil oleh Allah dari pintu Ar-Rayyan, pintu yang disediakan untuk orang yang berpuasa, pintu surga yang disediakan untuk orang yang puasa. Tidak ada yang masuk kecuali orang yang puasa. Insya Allah kita termasuk dari golongannya. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Sultan. Wow, tadi sangat-sangat khusyuk ya, aku juga mendengarkan materi dari Ustadz Sultan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Sultan yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dan sangat-sangat luar biasa. Iya, tadi yang aku nyantol banget itu pokoknya apa yang kita panen nantinya, yang kita tanam. Baliknya, apa Iya, yang kita yang kita tanam tanam. nantinya akan kita panen Iya. di kemudian hari. Jadi Ramadan itu ibaratnya sebagai flash sale pahala gitu Iya ya. benar. Bener banget. Jadi kita tuh harus Mengambil pahala sebanyak-banyaknya. Iya, itu dia. Nanti kita panen di kemudian hari Iya. untuk di akhirat nanti, seperti itu ya. Kalau aku ngambilnya sebenarnya satu poin yang kita impikan di bulan Ramadan itu adalah mengumpulkan pahala sebanyak-banyak Iya, mungkin. Namun banyak sekali tantangannya, makanya impian betul. itu sulit untuk dicapai bagi umat Islam. Iya, nah itu dia. Tapi selanjutnya nih, aku lihat-lihat kayaknya teman-teman mukanya pada merengut-merengut pingin mau nanya gitu ya, kayak Iya. kebelet nanya gitu. Ini selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi
bagi seluruh hadirin teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan dan kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Monggo, siapa yang mau nanya? Oh iya, ada. Ini tadi. Mohon dibantu mic-nya, ada Bang Alfan mau nanya. Ya. Silakan Mas Alfan ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Felicia Putra, perwakilan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Ketika kita berada di bulan Ramadan, pastinya setiap manusia memiliki impian yang besar untuk menggapai impiannya tersebut. Betul. Gitu. Lalu ketika kita mendapatkan impian tersebut, pastinya kita harus menyusun strategi-strategi yang untuk mewujudkan impiannya. Lalu pertanyaan saya adalah, apa saja strategi dan langkah-langkah untuk mencapai impian di bulan suci Ramadan? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya adalah strategi mencapai impian di bulan Ramadan. Kemudian kita harus garis bawahi dulu, impian di bulan Ramadan itu harus spesifik. Apa impiannya? Misal, impian saya adalah tadi yang kita bahas, ingin menghatamkan Al-Quran. Atau ingin Qiyamu Ramadan. Ini impiannya ya. Kita garis bawahi dulu, impiannya adalah ingin menghatamkan Al-Quran. Baik, saya teringat perkataannya Syekh An-Nawawi Al-Bantani berkata begini, taubatnya orang tua itu baik. Ini Syekh An-Nawawi Al-Bantani berarti dari mana beliau? Dari Banten. Masya Allah, sudah tiba ya. Sudah siap? Belum ya? Baik. Mas Alfan ya tadi ya. Kita nukil dulu perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani, taubatnya orang tua itu baik, tapi lebih baik kalau dilakukan oleh anak muda. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Memang anak muda fase sekarang kalau mau mencapai kebaikan, tidak perkara yang mudah, maka saya katakan tadi. Maka perlu strategi khusus. Kalau mau menghatamkan Al-Quran, sekarang kita harus pasang strategi. Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Sehari kalau kita hatamkan 1 juz, sanggup nggak kira-kira? Sanggup. Caranya biar lebih mudah bagaimana? Selepas sholat baca Al-Quran. Udah, itu paling simpel tuh. Dan tahu nggak teman-teman, amalan yang ringan pahalanya besar itu salah satunya apa? Ringan kita lakukan, berat ditinggalan di penimbangan mizan. Baca Al-Quran. Ini tipsnya nih Mas. Berarti tipsnya strategi pertama tadi, ambil Al-Quran, ya. Kemudian baca selepas sholat tadi, selepas sholat 2 halaman, ya. Maka insya Allah hatam Al-Quran 30 juz. Tapi yang paling penting konsisten. Insya Allah kalau jenengan udah lakukan 3 minggu, itu bisa jadi habit. Udah jadi kebiasaan. Ini kalau Al-Quran, Ustadz saya maunya Qiyamu Ramadan. Oke, saya maunya Qiyamu Ramadan Ustadz. Gimana strategi khusus yang kita lakukan? Baik, teman-teman. Pertama paling simpel itu memang kita itu kalau mengingat Allah, mengingat yang namanya kematian. Kenapa kalau di masjid kita subuh itu isinya orang tua? Karena udah mau mati kata beliau. Belum tentu. Tapi maksudnya ya wis rawono meneh kan gitu. Kenapa anak muda enggak? Anak muda ngerasa masih sehat-sehat walafiat, belum ada rematik, belum ada asam urat. Maka pasang gede-gede target di bulan Ramadan dan kumpul yang selanjutnya, kumpul sama orang-orang yang baik. Yang punya satu visi misi dengan jenengan. Kalau udah berbalik, enggak mungkin jenengan bisa kemudian menggapai visi ini. Betul enggak? Wong temennya semua begitulah ya, enggak usah kita sebut. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai visi misinya? Maka tadi tuliskan targetnya, dikerjakan. Jadi kalau Ustadz cuma bilang strategi doang, itu mah teori. Yang paling penting itu pelaksanaan. Pelaksanaannya adalah selepas salat baca Al-Quran. Kalau mau Al-Quran yang diimpikan khatam. Selanjutnya yang putri. Karena Ustadz ini ya, udah tahu beliau. Tadi ada yang bertanya? Yang putih, oh iya. silakan. Siapa tadi? Iya, itu Mbak yang pakai kacamata. Iya, jenengan yang baju putih jilbab hitam pakai kacamata. Sebentar itu mic-nya. Iya, boleh berdiri.
Di lantai 2 juga boleh kalau mau lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finelul Mumtazah dari Mbak Faza. Afi. Mbak Afi ya. Dari Mana Protsi semester 4. Izin bertanya Ustadz. Siap. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi terkadang kita itu ada di suatu kelompok yang kita tidak bisa mengontrol kelompok tersebut, tiba-tiba mereka menggibah orang lain gitu. Dan kita udah berusaha untuk udah jangan ngomongin orang lain gitu. Karena itu mengganggu secara pribadi diri saya sendiri. Oke, baik. Tapi seringnya tuh mereka kayak apaan sih gak asik gitu. Nah itu baik. gimana caranya kita agar bisa menghadapi hal tersebut. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalau di STMM kalau mau bertanya itu seperti militer gitu ya. Izin bertanya Ustadz. Langsung makanya saya jawab, siap. Baik. Pertanyaannya adalah masalah gibah. Kita definisikan dulu gibah itu apa. Biar yang gibah ini tidak senang gibah kan gitu ya. Gibah itu, pernah Nabi bertanya, atadaruna mal gibah. Kalian tahu apa itu gibah? Gibah itu engkau menceritakan perihal seseorang yang dia tidak senang dengan perihal itu. Kemudian ada yang bertanya begini, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku ceritakan itu kenyataannya? Kita sering berlindung dari kalimat ini. Ngerti nggak maksud saya? Kita sering berlindung dari kalimat ini. Kalau ada yang kita ngomongin gitu, jangan ngomongin orang, wong iki kenyataan kok. Kita kan berlindung dari kalimat ini. Terus apa nggak tahu nggak kata Nabi kemudian apa? Kalau yang kau katakan itu benar, maka itu ghibah. Kalau kau yang kau katakan itu salah, itulah ya, paham ya? Yang sering-sering ini ya. Artinya apa? Tidak ada kebaikannya. Bagaimana menghindarinya? Satu, kalau kita, perhatikan ya, yang kita sering ngomongin orang, ada 3 orang gibah, artinya ngomongin orang. 3 orang ini membicarakan Mbak MC yang sebelah kanan saya. Oh, dulu ku MC-nya so asik kan gitu di belakang misalkan. Misalkan, bicarakan. Kemudian yang 3 ini selesai, tinggal 2 orang. Wis ya, aku harap mangkat. Kira-kira siapa yang dibicarakan selanjutnya? Siapa? Yang pergi, ngerti enggak? Wow, saiki giliran tadi yang pergi. Artinya apa? Udah benar yang jenengan lakukan. Kalau ada yang gibah, nggak usah ikut-ikutan. Udah jenengan pergi, baca Quran. Ustadz sulit. Ya sudah, baca buku. Nggak usah terlalu. Kemudian kalau kita, nggak usah gibah teman-teman. Alah kamu ini nggak asik. Ya udah. Kita sampaikan juga kebaikan. Nggak usah kemudian kita ingin menyenangkan hati orang yang gibah tadi, akhirnya kita ikut-ikutan. Ini kadang kita ini teman-teman, apalagi mahasiswa, sulitnya begitu. Kita ini ingin menyenangkan semua hati orang, kadang kita melanggar aturannya. Paham enggak maksud saya? Akhirnya, daripada aku nggak disenengin, tak ikut gibah lah. Enggak. Jadi konsisten Mbak, tadi udah baik tuh. Apa yang dilakukan? Nanti saya dijauhin teman-teman. Loh, lebih baik dijauhin teman-teman dari perkara yang buruk, Mbak. Ya, daripada kita terjerumus di dalam kejelekan. Betul enggak? Nah, maka sudah. Nanti insya Allah ada kok di antara kita teman-teman itu yang enggak suka gibah juga. Mesti ada. Enggak semuanya suka gibah, Ustaz yakin. Oke? Jadi enggak harus kita menyenangkan hati semua orang, enggak harus berteman dengan yang itu. Banyak yang bisa kita ambil teman, banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Insya Allah kita terhindar dari tadi perkara gibah. Dan perumpamaannya apa enggak? Tahu enggak orang yang gibah itu perumpamaannya seperti apa? Seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kalau ada yang gibah gini aja kalian. Maksudnya apa? Lagi makan bangkai saudaranya nih. Terlalu keras Ustadz. Ya enggak, ini kita memang perlu baik-baik menyampaikannya. Maka kan dakwah itu ngajak pelan-pelan. Kalau langsung keras, nanti dia berontak. Wis lah, mending. Paham ya Mbak Afi ya? Baik, terima kasih Mbak MC yang sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita dan juga Ustadz Sultan. Ya. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah mengajukan pertanyaan, tapi sayang sekali kita cuma bisa membatasi 2 pertanyaan. Sebenarnya kita masih mau ngobrol sih Ustadz, cuman gak apa-apa karena Ustadz masih ada acara juga ya, gak apa-apa juga. Semoga lain kali kita bisa berkumpul lagi di Sekolah Tinggi Multimedia. Amin. Baik Ustadz,
kami persilakan dengan hormat boleh kembali ke tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Sutar. Ustadz, ini kayaknya kunci motornya ketinggalan ya? Ini kuncinya. Om, tolong dong panitia. Oke baik, sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Iya, wah seru banget ya tadi ya. Itu meaningful banget untuk kita para Gen Z yang kepo banget gitu dengan ini gitu ya. Ini tuh apa? Ini tuh, apalagi di Ramadan gini anak-anak mahasiswa ya khususnya pasti banyak banget yang bingung gitu bagaimana caranya membuat kebaikan apalagi di lingkungan yang banyak sekali godaan-godaan gitu kan. Iya bener banget. Dan pastinya sebelum kita membungkus acara hari ini ya, kita mau tagline dulu. Masih ingat kan tagline yang Masih tadi? ingat gak tadi? Masih ingat gak atau perlu kita peragain lagi ulang? Iya ada koreonya guys, jadi gini. Jadi kalau aku bilang PPR 8 Harmoni Ramadan bulan 1001 impian. Semuanya seperti itu ya. Ayo kita bersama-sama yuk. Yuk 1, 2, 3. PPR 8 Harmoni Ramadan bulan 1001 impian. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman dan hadirin yang telah hadir untuk merapaikan acara pada hari ini dan telah mendukung acara Pernak-Pernik Ramadan #8 kali ini. Yang pastinya kita kalau mengadakan sebuah event ini tidak akan bisa terdukung apabila tidak ada yang mempromosikannya dan mempublikasikannya ya. Dan kita didukung oleh sponsorship yaitu Kadipaten Pakualaman dan ada media partner. Di antaranya ada BEM STMM Yogyakarta, ada KOP STMM, Korps Mahasiswa Penyiaran, Himasi, Komik, Alinea, Famila Voice, Fotografi MMTC, Digita Marching Band, PB STMM, MMTC TV, Himpunan Mahasiswa Prodi Informatika UPN Yogyakarta, Info Kota Jogja, Info Event Jogja, Jogja Punya Acara, Radio Universitas Tarumanagara, dan Info Majelis Yogyakarta. Diharapkan semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja mari kita tutup acara ini dengan berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berbuat kebaikan di masa depan. Amin. Kami juga selaku Master of Ceremony pada acara hari ini mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami pamit undur diri. Saya Yustika, saya Natasha. Dan terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalani hitam putih hidupku membuatku mengerti hadirmu dalam setiap langkahku berarti melewati setiap detik waktuku bersama takdirmu. Ku mengerti hanyalah padamu ku kembali, ku bersujud kepadamu, memohon ampunanmu. Adakah jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Tunjukkan ku tapakkan langkahku. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang
bersujud kepadamu, memohon ampunanmu. Adakah jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Tunjukkanku jalan yang lurus untuk ku tapakkan langkahku. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Hanya di jalanmu ya Allah, tempatku pasrahkan hidupku. Akulah pencarimu ya Allah. Ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Padamu menutup waktuku. Izinkan ku serahkan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil. Dan aku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh dalam doaku. Demi nafas yang telah kau hembuskan, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, jalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Aku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Berjanji akan menjadi yang terbaik, jalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik. Dan dengan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban